Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terkuat di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar meski badai menerjang. Sampai hari itu tiba, ketika ayah membanting pintu kamar kami bertiga dan berteriak bahwa kami adalah noda hitam bagi nama baik keluarga. "Kalian bukan anakku lagi," katanya, suaranya menggelegar seperti petir di musim hujan Jakarta. "Nama saya Ardi, dan saya adalah salah satu dari kembar tiga, Ardi, Bima, dan Cakra. Kami lahir di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, anak ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dari 10 bersaudara. Keluarga kami besar, ramai, penuh tawa dan aroma masakan ibu yang selalu mengisi udara dengan sate ayam dan rendang saat lebaran. Ayah seorang pegawai negeri biasa, ibu-ibu rumah tangga yang saleh, sholat 5 waktu tak pernah bolos. Kami dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat, Al-Quran dibaca setiap malam, dan mimpi ayah adalah melihat semua anaknya menikah, punya cucu yang berlarian di halaman rumah. Sejak kecil, kami bertiga tak terpisahkan. Wajah sama persis, tingkah sama, bahkan mimpi pun serupa. Kami bermain bola di lapangan kampung, belajar bersama di madrasah, dan saling melindungi saat kakak-kakak menggoda. Tapi saat memasuki remaja, sesuatu berubah. Saya mulai menyadari tatapan saya pada teman laki-laki lebih lama dari seharusnya. Saat mandi di sungai bersama, hati saya berdegup kencang melihat tubuh Bima dan Cakra yang mulai kekar. Kami bertiga merasakan hal yang sama, tanpa perlu bicara. Malam-malam kami habiskan berbisik di kamar sempit, saling menyentuh tangan di bawah selimut, merasakan kehangatan yang tak pernah kami temui di tempat lain. Cinta kami tumbuh diam-diam, seperti bunga liar di celah beton kota. Kami saling mencinta bukan hanya sebagai saudara, tapi lebih dalam lagi. Di usia 18, kami mulai mengeksplorasi perasaan itu secara rahasia. Pelukan di malam sunyi, ciuman pertama yang gemetar di bawah pohon mangga belakang rumah. Kami tahu ini salah di mata masyarakat, di mata agama yang kami peluk sejak kecil. Tapi bagaimana bisa salah jika rasanya begitu benar, begitu murni? Rahasia itu terbongkar saat kakak sulung kami, Mas Dedi, menemukan pesan di ponsel Bima. Pesan dari saya dan Cakra, penuh kata-kata cinta yang tak seharusnya. Malam itu, rumah menjadi neraka. Ayah mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Kami bertiga dipaksa berdiri di tengah, sementara adik-adik menangis ketakutan. "Kalian bertiga homo. Penyimpang," teriak ayah, wajahnya merah padam. Ibu menangis terseduh, memeluk Al-Quran di dada. Kakak-kakak memandang kami dengan jijik, seolah kami monster. "Keluarga ini sudah malu cukup karena kalian lahir kembar tiga, sekarang ini lagi," kata ayah. Di budaya kami, kembar tiga sering dianggap berkah sekaligus ujian. Tapi sekarang, kami jadi kutukan. Ayah memberi ultimatum, keluar dari rumah malam itu juga, atau dikirim ke pondok pesantren untuk diobati. Kami memilih keluar. Dengan tas ransel berisi baju seadanya, kami bertiga meninggalkan rumah di tengah hujan deras. Ibu menangis di ambang pintu, tapi tak berani membela. "Makan ibu, nak," bisiknya pelan. Jakarta malam itu dingin menusuk tulang. Kami bertiga berpelukan di trotoar, menangis tanpa suara. Uang saku terakhir kami habis untuk indekos kecil di pinggiran. Hari-hari pertama penuh perjuangan. Kami kerja serabutan, jadi kuli bangunan, tukang ojek, apa saja. Tapi kami punya satu sama lain. Di kamar sempit itu, cinta kami semakin kuat. Kami saling menguatkan, saling mencinta di malam-malam kesepian. "Kita akan bangkit," bersamaan janji Cakra, matanya penuh tekad. Tahun-tahun berlalu. Kami pindah ke pusat kota, belajar dari nol. Saya mulai kerja di kai kecil, Bima di bengkel, Cakra jualan online. Kami hemat, tak pernah boros. Perlahan kami bangun usaha kecil, warung makan khas Padang yang kami kelola bertiga. Pelanggan datang karena rasa autentik, seperti masakan ibu dulu. Usaha berkembang, kami buka cabang.
Kami tak pernah menyerah karena cinta kami jadi bahan bakar. Tapi luka pengusiran itu tak pernah hilang. Kami tak pernah hubungi keluarga lagi. Kadang malam-malam saya teringat aroma rumah, tawa adik-adik. Tapi kami bertiga cukup. Cinta kami, meski dilarang masyarakat, adalah yang terindah. 10 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. Kami bertiga kini tinggal di apartemen sederhana di Jakarta Selatan, hasil jerih payah sendiri. Warung makan kami sudah punya 5 cabang, karyawan puluhan orang. Kami sukses, tapi kesuksesan ini terasa hampa tanpa keluarga. Kami jarang bicara soal masa lalu, tapi luka itu selalu ada, seperti bekas luka bakar yang tak hilang. Suatu hari, surat datang dari kampung. Dari Mas Dedi. Isinya singkat, ayah sakit parah, kanker paru. Keluarga butuh biaya operasi besar. Kalian bertiga, kalau masih punya hati, tolonglah, tulisnya. Hati saya remuk membacanya. Bima dan Cakra sama. Kami duduk melingkar malam itu, saling pandang tanpa kata. Ayah yang usir kita, kata Bima pelan, suaranya gemetar. Tapi dia tetap ayah. Cakra mengangguk, air mata mengalir. Kami ingat saat kecil, ayah ajari naik sepeda, belikan es krim saat pulang sekolah. Meski keras, dia ayah yang mencinta kami dengan caranya. Keesokan harinya, kami transfer uang besar, cukup untuk operasi dan pengobatan. Tak ada pesan, hanya transferan. Beberapa bulan kemudian, ayah sembuh. Tapi tak ada ucapan terima kasih. Keluarga tetap diam. Konflik mulai muncul di antara kami. Bima ingin pulang, ingin mamaan. Mereka keluarga kita, katanya. Saya ragu. Mereka usir kita karena cinta kita. Cakra diam saja, tapi matanya penuh keraguan. Puncaknya saat adik bungsu, Rina, hubungi saya. Dia sudah kuliah, diam-diam simpan nomor saya. Kak, ayah sering nangis ingat kalian. Ibu juga. Mereka menyesal. Kata-katanya menusuk hati. Kami bertiga bertengkar hebat malam itu. Bima marah karena saya tak mau pulang. Kita sudah sukses tanpa mereka, teriak saya. Cakra menangis, memeluk kami berdua. Kita kembar, jangan terpecah karena masa lalu. Di tengah konflik itu, saya bertemu Rama. Dia pelanggan tetap warung kami, pria lembut berusia 30-an, bekerja di perusahaan IT, tatapannya selalu hangat saat memesan nasi goreng. Suatu hari, dia ajak ngobrol. Kami cerita banyak, dari masa kecil sampai perjuangan. Rama mendengar tanpa menghakimi. Cinta kalian bertiga indah sekali, katanya. Perlahan saya jatuh cinta padanya. Tapi ini beda. Rama membuat saya merasa utuh, bukan hanya bagian dari kembar. Bima dan Cakra senang melihat saya bahagia. Tapi mereka juga mulai mencari cinta masing-masing. Bima ketemu Ajar, teman game Cakra, dengan Dio, rekan bisnis. Kami bertiga tetap dekat, tapi mulai punya kehidupan sendiri. Konflik keluarga memuncak saat ayah meninggal. Kami dapat kabar dari Rina. Kami pulang diam-diam hanya untuk takiah. Di pemakaman, keluarga kaget melihat kami. Ibu menangis memeluk kami bertiga. Makan ibu, nak. Ibu salah. Kakak-kakak diam, tapi ada yang menangis. Mas Dedi meminta mengaku dulu dia yang provokasi ayah. Tapi pengampunan tak mudah. Kami tinggal sementara di rumah lama. Malam-malam penuh cerita. Ibu cerita betapa dia menyesal, betapa dia doakan kami setiap sholat tahajud. Tapi ada kakak yang masih jijik. Kalian tetap penyimpang, bisik salah satu. Hati kami terluka lagi. Di tengah itu, Rama datang menemani saya. Keluarga kaget melihat pasangan saya. Beberapa menerima, beberapa menolak. Konflik meledak lagi. Bima dan Cakra belas saya. Ini cinta kami, terima atau tidak. Kami bertiga hampir pergi lagi. Tapi ibu menghentikan.
Cukup. Keluarga ini sudah kehilangan cukup. Dia peluk kami untuk pertama kalinya menerima sepenuhnya. Setelah pemakaman ayah, kami bertiga memutuskan tinggal lebih lama di rumah keluarga. Bukan karena nyaman, tapi karena ibu. Dia sudah tua, sendirian mengurus rumah besar. Adik-adik butuh kakak. Kami bantu urus warisan, bantu biaya sekolah adik. Tapi ketegangan tetap ada. Kakak perempuan kami, Mbak Lina, paling okal menolak. Rumah ini rumah muslim, bukan tempat penyimpang, katanya suatu malam. Kami bertiga diam saja, tapi hati sakit. Rama, Ajar, dan Dio sering datang, tapi selalu ada tapan curiga. Suatu hari, rahasia besar terbongkar. Ternyata Mas Dedi, kakak sulung yang dulu paling marah, punya rahasia sendiri. Kami temukan oto-oto lama di ponselnya, oto dengan pria lain. Dia juga gay, tapi sembunyi-sembunyi, sudah menikah paksa dengan wanita yang tak dicintai. Pengkhianatan terasa pahit. Dia yang provokasi ayah dulu, ternyata sama seperti kami. Konfrontasi meledak. Kenapa kau buat kami menderita, padahal kau sama, teriak Bima. Mas Dedi menangis, minta maaf. Aku takut, Bim. Aku pilih aman, nikah, punya anak. Tapi hati aku mati. Pengakuan itu mengubah segalanya. Keluarga terpecah, sebagian marah pada Mas Dedi, sebagian kasihan. Di tengah kekacauan, ibu jadi penengah. Allah Maha Pengampun. Kita semua berdosa, tapi keluarga tetap keluarga. Kata-katanya menyentuh. Perlahan penerimaan tumbuh. Saya dan Rama semakin serius. Kami rencana tinggal bersama. Bima dan Ajar sama, Cakra dan Dio juga. Kami bertiga tetap dekat, sering kumpul, tapi cinta masing-masing membuat kami lebih kuat. Usaha kami berkembang pesat. Kami buka restoran besar di Jakarta Pusat, namanya Kembar Rasa, simbol persatuan kami. Keuntungan melimpah. Kami bantu keluarga, bayar utang rumah, biaya sekolah adik, bahkan bantu Mas Dedi cerai dengan damai. Tapi konflik tak berhenti. Masyarakat kampung mulai gosip. Anak-anak itu homo, sukses tapi dosa. Ada yang boikot restoran. Kami hampir putus asa. Tapi ibu bela kami di masjid. Mereka anakku yang bantu keluarga saat susah. Siapa yang salah? Dukungan ibu jadi turning point. Keluarga perlahan bersatu lagi. Adik-adik muda generasi baru lebih terbuka. Rina bahkan ikut demo dukung di kampus. Cinta kami bertiga dengan pasangan masing-masing semakin dalam. Malam-malam kami habiskan cerita, tertawa, merencanakan masa depan. Tapi luka pengusiran tetap ada, mengajarkan kami tentang pengampunan. Suatu hari kami dapat ide besar, kirim uang besar ke keluarga, tanpa nama. 100 juta dolar. Bukan, tapi cukup besar dalam rupiah, setara bantuan besar. Untuk renovasi rumah, biaya haji ibu. Kami transfer, tanpa pesan. Uang itu datang saat keluarga lagi susah. Renovasi rumah ayah lama butuh biaya besar. Transferan anonim jumlahnya fantastis bagi keluarga sederhana. Ibu tahu dari mana, tapi diam saja. Kami bertiga sudah pindah ke rumah baru bersama pasangan. Hidup stabil, bahagia. Restoran kami jadi ikon Jakarta, sering dikunjungi artis dan pejabat. Kami jadi inspirasi banyak anak muda yang diam-diam hubungi kami, minta saran. Tapi konflik internal muncul lagi. Cakra mulai ragu dengan Dio. Dio ingin open relationship, Cakra tak mau. Aku ingin setia, seperti kita dulu, kata Cakra pada kami. Kami dukung dia putus, meski sakit. Bima dan Ajar nikah siri diam-diam di Bali. Saya dan Rama sama. Kami rayakan bertiga seperti dulu. Kita tetap kembar selamanya, kata Bima. Mas Dedi akhirnya bercerai, pindah ke kota lain, mulai hidup baru sebagai gay terbuka. Dia hubungi kami, minta maaf lagi.
Kami makan bahkan bantu dia mulai usaha kecil. Ibu sering datang ke Jakarta, tinggal dengan kami bergantian. Dia belajar terima ramah, ajar, bahkan dia dulu. Ibu bangga kalian sukses dan bahagia, katanya. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Ada demo di depan restoran, ormas konserati tuduh kami sebarkan penyimpangan. Media ramai. Kami hampir tutup. Tapi dukungan datang dari mana-mana, selebriti, aktis, bahkan pejabat muda. Mereka pengusaha baik, bantu banyak orang, kata mereka. Kami bertahan. Lebih kuat. Suatu malam, ibu cerita mimpi ayah sebelum meninggal. Ayah bilang dia menyesal usir kalian. Dia lihat kalian sukses dari surga. Air mata kami jatuh. Pengampunan sejati datang. Kami lanjut hidup, cinta semakin dalam. Dengan pasangan, dengan satu sama lain sebagai kembar. Tahun-tahun berikutnya penuh warna. Kami ekspansi bisnis keluar Jakarta, buka cabang di Bandung, Surabaya. Nama kembar Rasal jadi brand nasional. Kami employ banyak anak muda, termasuk yang beri tempat aman. Rama dan saya adopsi anak secara tidak resmi dari panti asuhan. Anak laki-laki kecil kami besarkan dengan cinta. Bima dan Ajar sama. Cakra ketemu lagi cinta baru, pria baik bernama Rea. Keluarga besar perlahan berubah. Adik-adik nikah, punya anak, tapi mereka terima kami. Lebaran rumah ramai lagi dengan pasangan kami. Tapi pengkhianatan kecil masih ada. Baklina yang dulu menolak, ternyata selingkuh dengan pria lain, hancurkan pernikahannya. Dia datang minta maaf, akui kami lebih setia dalam cinta. Kalian benar, cinta itu cinta, tak peduli bentuknya, katanya. Kami makan. Ibu sakit tua, kami rawat bergantian. Di ranjang sakit, dia pegang tangan kami bertiga. Ibu bangga. Kalian buktikan cinta menang. Dia meninggal damai. Pemakaman ibu jadi momen persatuan. Seluruh keluarga datang peluk kami. Setelah itu, kami kirim lagi bantuan besar. Renovasi masjid kampung, beasiswa untuk anak yatim. Tanpa nama. Keheningan mereka jawab dengan doa. Kini kami bertiga sudah tua. Rambut beruban tapi cinta tetap muda. Bisnis kami wariskan ke anak-anak angkat yang kami besarkan dengan nilai kemanusiaan. Kembali ke rumah lama, kampung halaman. Keluarga sambut hangat. Tak ada lagi jijik, hanya cinta. Suatu hari, transferan besar lagi kami kirim. Setara 100 miliar rupiah untuk bangun sekolah dan rumah sakit di kampung. Dari perusahaan kami, anonim. Mereka tahu dari mana. Tapi Hening menjawab. Tak perlu kata. Pengampunan sudah ada. Kami bertiga duduk di teras rumah lama, memandang sunset Jakarta. Pelukan satu sama lain seperti dulu. Cinta kami, meski pernah diusir, akhirnya pulang. Keluarga besar, dengan 10 anak plus pasangan kami, jadi satu lagi. Personalia manusiawi, pengampunan dan cinta yang tak pernah pudar. Saya pernah berpikir keluarga tak akan terima kami lagi. Tapi hari itu tiba, ketika Hening jadi jawaban terindah.